NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin walaupun saya tidak mengenal siapa yang mengklik video ini, dan saya juga tidak tahu siapa yang menonton video ini, entah itu di Sabang atau di Merauke, di barat, di timur, di utara, di selatan, saya juga tidak mengetahui. Bahkan saya tidak mengenalinya, tidak mengenal sahabat semua. Namun walaupun begitu, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah rela menonton dan mengklik video ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan sahabat semua, karena kalau bukan karena kebaikan sahabat, channel ini tidak akan pernah berkembang. Terima kasih. Mudah-mudahan sahabat semua ada dalam kesehatan lahir batin dan dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Baik sahabat, kita akan lihat perkembangan pergerakan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini. Seperti biasa, kita akan mulai dari trek lurus sepanjang 700 meter. Ini adalah trek lurus panjang 700 meter dengan lebar main track 15 meter. Kemudian kita lihat di samping kiri di sini sedang dilakukan pengerjaan untuk pembangunan race control. Bahkan sekarang sudah mulai dilakukan pengecoran sahabat, dan kita lihat di sini sangat sibuk sekali yang sedang melakukan pengecoran di bagian area pembangunan race control. Dan mudah-mudahan untuk pembangunan race control juga nanti akan diikuti dengan dimulainya pembangunan pedok, sehingga pedok dan race control nanti akan segera dibangun. Kemudian di sebelah kanan main tracknya juga mudah-mudahan akan secepatnya dibangun tribun ya, dan nanti tribun ini akan berhadapan dengan pedok dan juga dengan race control. Sementara di depan ini adalah merupakan perataan dan juga pemadatan di bagian pembuatan pedok nanti. Dan kalau kita perhatikan sini sudah banyak sekali dan sudah luas sekali ya untuk area yang sudah dilakukan pengerasan dan juga perataan. Dan kemudian kita lihat di depan juga banyak sekali alat-alat berat, baik itu eskavator, vibrating roller, bahkan ada bulldozer ya. Kita lihat di sini sedang melakukan perataan dan pengerjaan di bagian area untuk pembangunan pedok. Dan pedok nanti juga ini akan memuat sampai 40 garasi. Sementara di sebelah kanan kita itu adalah merupakan pengeboran untuk pemasangan tiang lampu star. Nah, seperti ini sahabat kondisi saat ini atau sore ini di sirkuit MotoGP Mandalika. Sementara yang kita lihat ini adalah merupakan tunnel yang pertama yang masih banyak sekali genangan air karena memang pompa masih belum difungsikan. Sementara di ujung trek lurus, tepatnya di sebelah kanan inner line, di sini sudah dilakukan pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Sementara yang kita lihat di sini sepertinya sedang melakukan pengukuran untuk elevasi ya. Dan kabar gembira, sepertinya ini akan secepatnya dan akan segera dilakukan pengaspalan di main track atau di trek utama untuk lapis yang kedua. Dan kita lihat juga di sini untuk pembangunan area drainase sudah ditimbun di sini ya. Bahkan di sini di bagian inner line-nya yang tadinya belum dilakukan frame coat dan sudah dilakukan frame coating dan tinggal menunggu pengaspalan saja. Kemudian kita lihat di sini juga untuk bak control ataupun juga untuk penyambungan drainase. Di sini sudah dilakukan pemasangan begisting dan langsung nanti akan dilakukan pengecoran ya. Nah, seperti ini sahabat kondisinya untuk pembuatan bak control atau penyambungan sistem drainase. Sementara yang kita lihat di sini adalah merupakan tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, di mana untuk concrete barrier di sini sudah dilakukan pemasangan, bahkan sudah dilakukan pemasangan dengan besi dan juga dengan kawatnya. Sementara untuk pagar pembatas di sebelah kanan inner line di sini sudah dipasang, namun belum dipasang dengan jaring atau dengan kawat yang seperti biasa kita lihat yang berwarna hijau.
Kemudian kita lihat di sini di tikungan yang ketiga, sahabat, sedang dilakukan pengerjaan di sini ya. Dan kita lihat di sini para pekerja masih sibuk untuk melakukan pemasangan pagar di bagian pagar pembatas antara tribun nanti dengan lintasan atau pembatas antara zona dalam sirkuit dengan lintasan. Nah, seperti ini sahabat kondisi di tikungan yang ketiga, keempat dan juga yang kelima. Dan kita lihat di sini juga untuk sistem drainasenya sudah dilakukan penembokan. Dan kemudian kita akan terbang ke sebelah kanan tikungan yang keempat, di mana di sini sedang dilakukan pembuatan badan jalan yang menuju zona dalam sirkuit. Dan kita lihat juga di sini adalah drainase, dan drainase ini adalah merupakan drainase yang tersambung dari tikungan pertama, kedua, ketiga dan keempat, bahkan nanti akan tersambung dengan tikungan yang ke-11. Dan kita lihat kesibukan di sini sahabat, banyak sekali eskavator yang sedang menggali di sini ya. Sedang menggali di area nantinya yang akan menuju dalam zona sirkuit. Dan di dalam zona sirkuit ini nanti akan dibangun resort mewah, kemudian juga akan dibangun taman, dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, seperti ini kita akan lanjut ke depan untuk ke tikungan yang kelima. Sementara yang ke kanan ini adalah merupakan jalan nantinya yang akan menyambungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua, yang berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sementara untuk pengoneksian drainase yang memotong lintasan di sini sahabat masih belum dilakukan. Nah, sementara kita lihat di tikungan yang kelima di sini masih belum ada pengerjaan seperti biasa. Kemudian di sebelah kirinya untuk konkret barrier di sini sudah dilakukan pemasangan. Bahkan di area tikungan kelima menuju tikungan yang keenam, di area curbnya di sini sudah dilakukan jauh-jauh hari ya, beberapa minggu ke belakang sudah dilakukan pengecoran. Namun kita lihat di sini di sebelah kiri di tikungan yang keenam, kita lihat untuk pemasangan konkret barriernya masih belum dilanjut. Sementara untuk pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan sudah warna hijau, berarti itu menandakan sudah dipasang dengan kawatnya sahabat. Nah, seperti inilah. Kemudian bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ataupun juga yang baru bergabung dengan Henry Atashiki, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dilengkapi dengan 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri. Kemudian dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Yang pertama, tunnel ke-1 dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter yang sudah kita lewati dengan panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Sementara untuk tunnel yang kedua kita lihat di sini sahabat dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 dengan panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya sama 7 meter. Sementara yang kita lihat di sini adalah gravel di bagian tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Untuk pemasangan konkret barrier di sini masih tetap dilakukan. Kemudian di sebelah kiri ada truk-truk yang sedang melakukan penempatan konkret barrier di bagian outer line. Sementara untuk gravel di sini di bagian sisi kiri main track ya, untuk area gravelnya sudah dihamparkan biotek, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penghamparan biotek ke arah tikungan yang ke-8 ke sini karena memang belum dihamparkan. Kemudian inilah merupakan pengaspalan yang dilakukan beberapa hari ke belakang, dan ini merupakan perlebaran di area outer line di sebelah kanan. Dan inilah merupakan fungsi untuk nantinya, karena memang sirkuit inilah merupakan sirkuit jalan raya sahabat. Jadi sirkuit jalan raya itu ketika nanti balapan sudah dilaksanakan, nah nanti ini akan dijadikan sebagai jalan raya. Jadi siapa saja bisa melintasi sirkuit ini dengan catatan tentu saja dibatasi kendaraan apa yang bisa masuk ke dalam sirkuit. Dan itu juga bukan berarti masuk ke area main track atau track yang utama, tetapi kita bisa melintasi lewat service road. Nah, seperti itu sahabat beritanya, kabarnya ya. Kemudian ini adalah merupakan gravel di tikungan yang ke-10, di mana gravel ini adalah merupakan gravel yang paling luas di antara gravel-gravel yang lain. Kemudian untuk pengoneksian drainase sudah ada kemajuan, bahkan sudah ditutup sahabat di sini ya untuk di pojokan, dan hanya tinggal menimbun saja. Sementara yang di depannya masih terus dilakukan pembetonan dan persiapan pembetonan sepertinya untuk pembuatan bak kontrol dan atau disebut juga pengoneksian drainase. Jadi drainase itu dikoneksikan dengan berupa bak ya, dan dibuka bisa ditutup buka.
sehingga nanti untuk pengontrolannya sangat mudah. Apabila memang ada mampet ataupun aliran airnya ini tersumbat, jadi bisa dikontrol dari bak kontrol di sini. Kemudian kita lihat di sini untuk penghamparan subdisk atau perlebaran di bagian tikungannya ke-10 menuju tikungannya ke-11 terus dilakukan. Bahkan di sini di bagian gravel juga ada dump truck yang sedang melakukan penimbunan atau penempatan kerikil-kerikil halus di bagian area gravel di sini yang nantinya akan terus dilakukan penghamparan dan perataan. Sementara kita lihat di sini ada vibrating roller, ada grader di sini yang sedang melakukan perataan ya di bagian sisi kanan outer line. Kemudian juga di sini ada penempatan untuk concrete barrier ya, dan kita juga melihat forklift di sana yang sedang melakukan penempatannya. Kemudian di sisi kanan di bagian inner line, tepatnya di samping bukit tikungan yang ke-10 dan ke-11 juga sedang dilakukan perataan dan juga pemadatan, yang artinya itu berarti menandakan bahwa sebentar lagi akan langsung dilakukan frame coating ketika sudah dianggap memenuhi standar. Kemudian setelah dilakukan frame coating nantinya akan dilakukan garis pemisah ya, garis pembatas yang berwarna putih untuk nanti pengaspalan. Nah seperti itu. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengaspalan seperti pengaspalan di bagian outer line dan juga inner line yang sudah dilakukan pengaspalan terlebih dahulu. Sementara untuk pengoreksian antara tikungan ke-13 dan tikungan yang ke-14 di sini di bagian outer line sudah dilakukan frame coating. Bahkan warnanya juga sudah hitam dan di sini sudah ada finisher. Nah, sepertinya sahabat besok sepertinya akan dilakukan pengaspalan di sini ya. Dan ini menandakan bahwa di tikungan yang ke-13 sudah ada finisher. Nah, kemudian juga ada alat-alat berat di sini. Nah, itu menandakan sepertinya besok akan dilakukan pengaspalan. Jadi, kita tunggu saja besok ya, dan kita akan selalu memantau pergerakan pembangunan sirkuit MotoGP setiap hari. Jadi bagi sahabat yang belum bosan, yang tidak bosan silahkan untuk menontonnya, dan kecuali bagi sahabat yang merasa bosan silahkan di close aja videonya ya. Seperti ini sahabat keadaan atau kondisi di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 untuk area gravel. Di sini di sebelah kanan sudah dilakukan penghamparan biotek, kemudian juga sudah banyak sekali urugan-urugan kerikil halus yang sudah disimpan di atas biotek. Sementara di antara tikungan ke-14 dan 15 juga di sini untuk bagian inner lainnya sudah dipasang atau dibangun pondasi untuk pembuatan pagar pembatas antara tribun atau antara zona dalam sirkuit dengan tasan. Sementara kita lihat di sini sudah dilakukan frame coating namun belum dikasih garis ya. Nah, sepertinya ini akan 1 hari atau 2 hari ke depan akan dilakukan pengaspalan. Namun di sini kita lihat ada finisher juga, ada vibrating roller juga yang sedang melakukan perataan dan juga pemadatan di bagian sebelah kanan tikungan yang ke-15. Dan juga di sini kita lihat ada proses pengecoran untuk drainase yang cukup besar di sini untuk penyambungan. Dan setelah nanti dianggap selesai atau sudah disambung di sini nanti akan dilakukan penutupan seperti di drainase yang sudah dilakukan penutupan seperti tadi di tikungan yang ke-10 di pojok. Kemudian kita lanjut ke tikungan yang ke-15 sahabat. Namun kita akan melihat dulu ke sebelah kiri dan ke samping kiri di sini ya. Nah, untuk area gravel di sini sedang dilakukan penghamparan dan perataan oleh grader. Namun untuk pengoneksian drainase di sini masih belum juga dilakukan pengerjaan, belum tersentuh karena masih melakukan pengerjaan di titik pengerjaan drainase yang lain. Kemudian kita lihat untuk area gravel juga di sini sudah banyak sekali ya penumpukan kerikil-kerikil halus. Dan nanti juga itu akan diratakan seperti yang sudah diratakan di sebelah depannya ya. Nah seperti ini sahabat penampakan atau keadaan atau juga kondisi sirkuit MotoGP Mandalika di sore hari ini. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Atas kekurangan, atas kelebihannya dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.